Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang ada tempat ini. Yang ada di rumah juga ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Elohim bagi kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit ya. Jadi saya akan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah juga harus penuh sukacita, karena kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Dan kalau kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita juga memperingati hari kebangkitan kita sebagai orang percaya Tuhan. Katakan samping kiri kanan, ini hari kebangkitan Kristus. Ini hari juga hari kebangkitanmu. Ya, karena itu saya mengucapkan selamat Paskah. Bagi yang belum saling mengucapkan selamat Paskah, bisa saling mengucapkan, katakan selamat Paskah. Next slide-nya ya. Selamat Paskah ya. Semua orang mengucapkan selamat Paskah dari malam. Sudah ada yang kirim WA ke saya mengucapkan Happy Easter, kemudian ada yang mengucapkan di mana hari Passover Day ya, Happy Passover Day, hari di mana Tuhan melewatkan dari kematian. Tapi saya mau berkata kita orang Indonesia jadi ucapan selamat Paskah. Dan hari ini juga saya mau berkata Happy Birthday in Christ. Ya. Kita cuma ingat Paskahnya, tapi kita lupa bahwa hari ini hari ulang tahun semua orang percaya Tuhan di dalam Kristus. Happy birthday in Christ. Ya, kita hanya mengingat Paskahnya, tapi kita lupa bahwa di dalam Paskah itu kita juga ikut dilahirkan kembali. Ya, kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali kepada hidup penuh pengharapan. To be born again to a living hope. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Supaya kita ngerti bahwa hari ini benar-benar hari di mana kita dilahirkan kembali. Ya, lihat sama-sama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya untuk menghormati firman Tuhan, setiap kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca ayat ini juga bersama-sama. Hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi ayat 3 sana berkata, dengan karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali. Yang kita, kalau kita memperingati hari kelahiran, maka kita sebut apa? Happy birthday. Hari kelahiran. Tidak ada orang mati terus disebut happy birthday. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Paskah itu berbicara happy birthday-nya kita di dalam Kristus. Karena ketika Kristus bangkit, kita dilahirkan. Ya, kalau Natal itu kelahiran Kristus. Merry Christmas. Tapi Paskah itu kelahiran setiap orang yang percaya Tuhan. Katakan amin. Setiap orang yang percaya Tuhan dilahirkan kembali di hari raya Paskah. Kebangkitan Kristus itu melahirkan kita kembali. Jadi kita dilahirkan kembali. Karena itu setiap kali perayaan Paskah harusnya kita saling mengucapkan happy birthday. Katakan samping kiri kanan, happy birthday in Christ. Iya kan? Happy birthday. Ya, selamat ulang tahun di dalam Kristus. Amin. Selamat hari lahir di dalam Kristus. Nah, saya berharap gereja kita akan merubah ya. Biasanya kalau Natal itu kita saling kasih kado, ya kan? Kasih hadiah. Padahal itu hari kelahiran Kristus, bukan hari kelahiran kita loh. Nah, kadangkala di Paskah cuma dikasih telur satu. Ya kan?
Nah, kalau Tuhan izinkan tahun depan kita masih merayakan Paskah, dan saya yakin Tuhan akan izinkan, maka di hari raya Paskah ini kita saling memberi kado, hadiah. Karena inilah hari kelahiran kita di dalam Kristus. Kita dilahirkan kembali. Nah, kalau kita dilahirkan kembali, tidak salah kita saling memberi hadiah. Selamat ya, kamu sudah dilahirkan di dalam Kristus. Amin. Katakan sekali lagi bersama-sama saya, 2, 3, happy birthday in Christ. Bapak Ibu yang ada di rumah juga happy birthday in Christ. Hari ini hari yang membuat kita bahagia. Orang kalau ulang tahun itu ya, wah, bikin acaranya luar biasa. Orang kalau ulang tahun itu, wah, menikmati benar, dia penuh sukacita ya. Karena itu saya akan percaya ketika kita hari ini merayakan kebangkitan Yesus Kristus, maka itu juga kita merayakan hari kelahiran kita ya. Karena itu mari kita bersukacita hari ini. Katakan amin. Nah, di dalam ayat 3 tadi berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kata Yunani daripada pengharapan yang di sini adalah elpis. Elpis ya. Elpis itu kalau dibaca LPC. LPC. Kalau bacanya baca secara bahasa Yunani, tapi kita baca secara hurufiah saja. Elpis. Elpis ini nama ayahnya, papanya saudara Calvin. Jadi Calvin itu punya papa namanya Elpis. Nah, makanya tadi saya sudah izin sama dia. Pak Gembala minta izin ya, akan nyebut nama bapakmu loh di khotbah. Dia pasti bingung kenapa papa saya punya nama di bawah-bawah. Ya kan? Supaya dia ngerti, oh, arti nama papanya itu pengharapan. Supaya kalau dia panggil papanya nggak panggil Elpis lagi, pengharapan. Wah, keren. Papanya akan bingung dan berkata, hingga nasarani papa penama lagi, ya kan. Tapi Elpis itu artinya pengharapan, ya, bahasa Yunani-nya pengharapan. Nah, ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru di mana kita dilahirkan, dibawa masuk kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yang penuh ya, yang penuh pengharapan, bukan yang setengah, bukan atau yang namanya hampir penuh, tapi penuh benar-benar full penuh pengharapan. Elpis. Oleh sebab itu, karena kita ini selalu ingin supaya hari-hari ini terkoneksi baik yang di gereja dengan yang di rumah, maka ada yang namanya ibadah online. Next, online. Ya, hari-hari ini kalau orang itu gak ada online, rasanya dia bingung. Next, online ya. Jadi orang rasanya kalau nggak connect, wah dia bingung. Ya, kalau dia pas lagi nonton ibadah online ini, live streaming ini, tiba-tiba internetnya putus, waduh, dia mau cari gimana, hilang pengharapan. Kalau connect, wah dia berharap lagi. Wah, jadi karena kita hari-hari ini butuh online, di mana-mana orang online, mau beli makanan juga online, ya, mau berbicara satu dengan lain online. Karena itu pentingnya online. Nah, online ini saya beri kepanjangan living in Elpis atau pengharapan. Tetap on, tetap aktif dalam hidup yang dalam pengharapan. Jadi online bagi kita bukan sekedar hanya sebuah jaringan komunikasi lewat internet, tapi online bagi kita di mana kita ini harus selalu on, selalu hidup di dalam apa? Living in Elpis, living in expectation, pengharapan. Hidup selalu di dalam pengharapan. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh Kristus Yesus melalui kebangkitannya. Kita sudah hidup di dalam pengharapan. Karena itu jangan keluar dari hidup yang penuh pengharapan. Harus tetap on, harus tetap aktif, harus tetap berada dan aktif di dalam kehidupan yang berpengharapan. Baca sama-sama 2, 3, online, on, living in Elpis. Ya.
Calvin tetap tinggal dengan Papa Elvis. Ya, kita tetap tinggal di dalam Elvis, di dalam pengharapan. Karena kita dilahirkan untuk itu. 1 Petrus 1 ayat 3 tadi sudah kita baca. 1 Petrus 1 ayat 3 tadi berkata, kita dilahirkan di dalam hidup yang penuh pengharapan. Elpis, LPC itu adalah sebuah kata Yunani yang punya pengertian menantikan yang baik. Tapi dalam menantikan yang baik ini, LPC ini, kemudian bahasa Inggrisnya menerjemahkan kepada expectation, ekspektasi, expectation. Expectation ini adalah sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita rindukan, yang kita mau, tapi ada cemas-cemasnya sedikit. Ya. Jadi expectation ini bisa kepada expectation of good, bisa juga kepada expectation of evil. Ada sesuatu yang gak baik, yang gak enak. Tetapi saya mau berkata, di dalam Elpis ini atau LPC ini, dalam bahasa Yunani, ketika diterjemahkan di dalam bahasa Alkitab, maka di dalam Elpis atau LPC ini diterjemahkan dalam Author Version itu ada dua kata, hope dan faith. Kalau kita berbicara tentang expectation, maka expectation ini sesuatu yang kita harapkan dalam satu imajinasi, sebuah imajinasi yang kita harapkan, yang kita impikan, yang menurut orang gak mungkin itu terjadi. Ya. Gak mungkin itu terjadi sehingga ada sebuah kecemasan. Wah, bisa enggak terjadi? Bisa enggak terjadi? Tapi ketika ini dipakai di dalam firman Tuhan dan diterjemahkan sebagai hope and faith, maka di dalam Elpis ini harus di dalamnya ada hope. Hope itu sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang realistis, sesuatu yang real, yang kita yakin akan terjadi. Karena itu ada iman di dalamnya. Artinya ketika saudara dan saya punya hidup yang di dalam hidup penuh pengharapan, maka di dalam hidup penuh pengharapan itu semua ekspektasi kita, expectation kita, yang kita harapkan, yang kita imajinasikan, yang kita impikan, maka di dalamnya harus ada hope and faith. Supaya yang kita harapkan itu benar-benar bisa terjadi. Oke, saya jelaskan sekali lagi supaya Bapak Ibu mengerti. Elpis atau LPC itu sebuah expectation, sesuatu ekspektasi yang kita inginkan, yang kita harapkan, tapi kadangkala ada sebuah kecemasan di dalamnya. Sama dengan hari-hari ini kita semua berharap bahwa virus ini segera berhenti, badai ini segera berlalu. Kita berharap, tapi ada kecemasan di dalamnya. Ya, cemas, aduh kapan ya, aduh kapan ya. Nah, ini namanya Elpis, LPC. Nah, supaya Elpis ini benar-benar itu terjadi bagi kita, maka kita harus hope. Hope itu artinya sesuatu yang kita harapkan dan kita yakin itu terjadi. Lalu kemudian ada faith, kita harus mengimani itu terjadi. Sehingga yang kita expectation tadi itu akan nyata bagi kita. Nah, kenapa dia pakai kata expectation dan tidak pakai kata hope? Sebab hope itu sesuatu yang kita harapkan, dan orang yang memiliki hope itu adalah seseorang yang berserah. Yang berserah pada keadaan, ya, berserah pada keadaan. Dia gak ada usaha, yang penting ya sudah, saya percaya Tuhan. Ya, dia percaya, saya berharap badai ini berlalu, badai ini berlalu. Tapi kalau kata Elpis LPC yang diterjemahkan dengan yang namanya expectation, maka yang namanya expectation itu di dalamnya ada sebuah tindakan untuk menyambut, untuk mengantisipasi, dan ada sebuah tindakan untuk merealisasikannya. Oke. Jadi ketika Tuhan berkata begini, kamu hidup di dalam hidup yang penuh pengharapan, maka di dalam hidup berpengharapan itu kamu harus punya faith, punya hope, punya keyakinan. Tetapi dalam hidup yang berpengharapan itu bukan berarti kita menjadi orang yang masa bodoh. Namun kita juga harus ada yang namanya kita menyambut dan punya
perbuatan untuk mengantisipasi. Mengantisipasi apa? Mengantisipasi segala sesuatu yang membuat kita tidak berharap. Itu kita harus antisipasi untuk merealisasikan bahwa saya tetap hidup dalam pengharapan. Jadi ketika kita berbicara hidup dalam pengharapan, bukan berarti Bapak Ibu tidak akan yang namanya mengalami kecemasan, ketakutan. Kecemasan akan datang, ketakutan akan datang, kekhawatiran akan datang. Tapi kita harus LPC, LPIS. Kita harus mengantisipasinya dan merealisasikan bahwa yang namanya ketakutan, kekhawatiran, yang namanya segala sesuatu yang namanya kecemasan, itu tidak bisa masuk ke dalam diri saya, tidak bisa ada di dalam diri saya, sebab saya hidup penuh pengharapan. Kalau sesuatu itu sudah penuh, coba kalau Bapak Ibu punya yang namanya sebuah gelas, lalu gelas itu diisi pasir, sudah penuh. Apakah bisa lagi diisi batu di dalamnya? Gelas yang sudah penuh diisi pasir, bisa lagi diisi batu? Gak bisa, karena sudah penuh. Tapi kalau belum penuh, maka masih bisa diisi batu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya satu tempat, sebuah kotak, ya, lalu kotak ini Anda isi semua dengan paku, penuh. Apakah masih bisa Anda mengisi dengan yang namanya barang-barang yang lain? Apakah Anda bisa mengisi lagi dengan yang namanya kertas, atau bisa mengisi lagi dengan yang namanya kayu? Bisa? Gak bisa. Walaupun tiba-tiba datang yang namanya kertas, datang namanya kayu, tapi kita berkata gak bisa karena sudah penuh. Ini namanya orang hidup dalam pengharapan. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita hidup dalam pengharapan terus tidak muncul yang namanya perasaan takut. Gak muncul yang namanya perasaan khawatir. Gak muncul yang namanya perasaan kecemasan. Itu akan muncul. Tetapi orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan berkata, saya sudah penuh kecemasan. Engkau gak punya tempat lagi dalam saya. Kekhawatiran, engkau gak punya tempat lagi dalam saya. Gak punya. Karena saya sudah penuh memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita ini adalah pengharapan kepada Kristus, katakan amin. Kenapa Rasul Petrus ini menyampaikan surat Petrus yang pertama ini? Dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di tempat atau di perantauan. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca sana. Dia menyampaikan di ayat yang pertama bahwa dia menyampaikan surat ini kepada para perantau yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Sebenarnya ada apa dengan jemaat itu? Ada apa dengan orang-orang itu? Sehingga kok yang namanya Rasul Petrus ini harus memberitahukan, mengirim surat kepada mereka supaya mereka itu tetap hidup dalam pengharapan. Dalam LPIS dia mengingatkan, ketika Kristus bangkit, kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita harus hidup dalam hidup penuh pengharapan. Sebab ketika orang-orang ini, orang-orang Yahudi, orang-orang percaya Tuhan, ketika mereka diusir dari Yerusalem, maka mereka ini menyebar. Mereka menyebar lalu tinggal di tempat-tempat tadi, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan sebagainya. Nah, Petrus ingin menguatkan iman mereka. Sebab ketika mereka tinggal di tempat-tempat perantauan, tentunya berbeda waktu tinggal di rumah sendiri. Tentunya berbeda kalau mereka itu tinggal dalam lingkungan mereka. Apalagi mereka sudah menjadi orang yang percaya Tuhan. Petrus ingin menguatkan iman mereka karena orang-orang ini mulai mengalami aniaya. Dan kemudian Petrus itu harus terus mengingatkan mereka tentang Injil Yesus Kristus sebagai jaminan pengharapan. Dan kemudian Petrus juga ingin supaya mereka itu memiliki dasar yang kuat, menjadi rela dan tahan menderita sebagai sebuah ujian.
Dan ketika Rasul Petrus menyampaikan surat Petrus yang pertama ini kepada orang-orang pendatang atau perantau ini, maka memang tepat, sebab setelah itu anggota gereja memasuki suatu periode penganiayaan yang semakin parah sampai sekitar 64 Masehi. Dan terus terjadi yang namanya pada bulan Juli tahun itu terjadi kebakaran yang menghancurkan besar Roma, dan desas-desus bahwa Kaisar Nero sendiri telah memerintahkan agar kebakaran itu diusut. Lalu ketika diusut, maka orang-orang percaya Tuhan, orang Kristen itu dituduh sebagai penyebab kebakaran tersebut. Jadi mereka ini hidup dalam penuh ketakutan, kekhawatiran. Nah, untuk menguatkan iman mereka, Rasul Petrus harus menyampaikan bahwa Kristus itu sudah bangkit, kita dilahirkan kembali dalam hidup penuh pengharapan. Jadi kamu walaupun menjadi perantau orang asing di tempat-tempat lain karena kamu diusir dari Yerusalem, kamu harus terus hidup penuh pengharapan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir. Harus penuh dengan pengharapan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah hidup yang penuh pengharapan ini hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 12. Efesus pasal 2 ayat yang ke-12 disampaikan di sana, baca 1, 2, 3, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kata pengharapan sana menggunakan juga kata elpis. Elpis itu hanya ada ketika saudara dan saya ini hidup di dalam Yesus Kristus, katakan amin. Ya, orang dunia gak bisa memiliki elpis ini, gak bisa. Karena ketika firman Tuhan berkata, ketika kita hidup ini dulunya adalah hidup di dalam dunia yang tanpa Allah, maka orang yang hidup tanpa Allah gak punya pengharapan yang pasti. Elpis itu berbicara sebuah pengharapan yang kita imajinasikan, yang menurut orang itu mustahil. Tetapi kita mengantisipasinya, pikiran-pikiran mustahil itu kita antisipasi. Sebab kita berkata saya mau berharap dan kita mau mewujudkan. Dan di dalamnya itu ada sebuah hope atau faith yang membuat sehingga yang kita imajinasikan itu pasti bisa terjadi. Jadi karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, elpis ini enggak ada di orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mungkin orang yang tidak takut Tuhan berkata, kami berharap, kami berharap, kami berharap. Tapi pengharapan mereka itu tidak pasti. Katakan tidak pasti. Katakan bersama saya, ikut saya ya. Pengharapan di luar Kristus adalah pengharapan yang tidak pasti. Tetapi pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang kelihatannya mustahil, tapi pasti. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan. Jangan berpikir ya orang nggak kenal Tuhan juga punya pengharapan, Pak. Iya, pengharapan mereka itu Anda harus yakin nggak pasti. Tapi ketika Anda di dalam Kristus, yang kau harapkan harus penuh loh, ya, jangan setengah atau 99,9%, jangan, harus penuh. Pengharapan yang penuh itu di dalam Kristus pasti terjadi. Karena itu yang namanya expectation itu sesuatu yang ketika dia terjadi itu sesuatu yang wah bagi kita, yang mengejutkan. Kalau hope itu terjadi, orang biasa saja. Ya memang karena itu realitanya. Tapi kalau yang namanya expectation, pengharapan, sesuatu yang gak mungkin kok bisa terjadi. Sama dengan kebangkitan Kristus. Menurut orang gak mungkin Kristus bangkit. Apalagi dia sudah dimasukkan di dalam kubur yang kemudian ditaruh batu yang besar. Tapi ketika dia bangkit, ini sesuatu yang mengejutkan, menggemparkan. Nah ini namanya elpis, ini namanya sebuah expectation yang menurut manusia gak mungkin. Tapi
itu terjadi. Ya, karena itu saudara yang kasih lihat, kenapa Tuhan berkata ketika dia bangkit, kamu harus hidup penuh pengharapan. Ya, harus ingat, Kristus saja yang mati bisa bangkit. Jadi nggak ada yang mustahil bagi saya. Semua yang saya harapkan pasti bisa terjadi. Ya, karena itu setiap kali ada kekhawatiran Anda harus tolak. Ada kecemasan, tolak. Tapi kalau Anda izinkan yang namanya kekhawatiran masuk, ketakutan masuk, kecemasan masuk, keputusasaan masuk, yang kita harapkan gak akan pernah terjadi. Karena pengharapan kita tidak full, tidak penuh. Ya. Nah, ketika Rasul Petrus mengajarkan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang ada di perantauan tadi, maka dia suruh supaya mereka itu mengharapkan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Di dalam King James Version, ayat yang keempat berkata to an inheritance, mengharapkan sebuah warisan. Warisan apa? Warisan yang reserved in heaven for you, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wah, ini kan kita nggak lihat sorga. Gak real ini, kita gak lihat dengan kasat mata kita. Dan masa ada sih warisan di sorga? Ya kan? Tersimpan bagi kita lagi. Emangnya papa lu udah di sorga sana? Ya, emangnya mbak lu udah di sorga sana? Memangnya ngana penene dan tete so di sorga sana? Udah ada bilang ngana kamari kita sadia warisan. Di dunia ngana terdapat warisan kobong, tapi di sini ada warisan. Ya kan? Ini sesuatu yang menurut logika manusia tidak mungkin. Gak masuk akal. Tapi itu harus kita harapkan dengan penuh, katakan amin. Kita harus benar-benar mengharapkannya dengan penuh. Walaupun menurut orang ini khayalan, ini imajinasi yang tidak mungkin. Tapi bagi orang di dalam Yesus Kristus, dia harus mengharapkan itu. Pernah saya ditanya oleh seseorang, Pak Lisar masih khotbahkan tentang sorga? Masih. Terus dia tanya, kenapa Pak Lisar khotbahkan tentang sorga? Pernahkah Bapak ke sorga? Saya bilang, enggak pernah saya ke sorga. Loh, kenapa Bapak yakin sorga ada? Saya berkata, itu iman dan pengharapan saya akan masuk sorga. Itu orang enggak percaya, ya udahlah. Padahal yang tanya itu orang Kristen, dia enggak percaya sorga ada. Ini orang enggak penuh pengharapan. Sorga itu kita enggak lihat. Kita nggak lihat ada warisan kita di sorga, tapi kita harus full pengharapan. Kita harus sungguh-sungguh benar mengharapkannya. Karena itu pertanyaan pagi hari ini bagi kita semua, bagi yang tempat ini, bagi yang ada di rumah, next pertanyaannya adalah, apakah Anda masih memiliki pengharapan untuk menerima warisan dalam kerajaan sorga? Jawab sendiri saja. Meski Anda berharap itu atau tidak? Ataukah Anda hanya sekedar jadi orang Kristen saja, tapi nggak ada lagi berharap saya nanti masuk surga, saya nanti terima warisan di surga. Oleh sebab itu di hari kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, di Paskah ini, di happy birthday-nya kita di dalam Kristus hari ini, saya mau mengingatkan, ayo kembali lagi hidup dalam pengharapan, berharap saya akan masuk surga, saya akan dapat warisan di sana. Karena itu tersimpan bagi saya. Kenapa ini harus kita harapkan? Sebab ini yang firman Tuhan ajarkan, supaya orang-orang yang ada di perantauan itu imannya menjadi kuat, menjadi kokoh. Petrus gak berkata kepada mereka, kamu harus mengharapkan supaya kamu yang tinggal di perantauan, kamu itu akan kembali dari perantauan. Kamu itu akan dikembalikan ke tempat asalmu. Petrus gak berkata kamu mengharapkan itu. Tapi Petrus berkata kamu harus mengharapkan yang namanya ada bagianmu, ada warisanmu di sorga. Secara logika kan aneh ini barang, ya. Ini sesuatu yang aneh ini. Loh, kami ada dalam perantauan. Tentunya kita semua tahu, Bapak Ibu yang atau saudara sekalian yang merantau ke kota ini, tentunya saya tahu keinginan Anda. Aduh, kapan ya bisa kembali ke rumah, bisa kembali ke kota saya, ketemu dengan keluarga saya, merantau di sini rasanya susah. Itu yang tentunya diharapkan. Tapi Petrus gak berkata pengharapan kamu untuk kembali ke daerahmu pasti Tuhan akan nyatakan.
Namun Petrus mengingatkan, kalau kamu berharap tentang warisan di sorga yang tidak masuk akal, yang imajinatif itu, maka kamu akan mendapat kekuatan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kenapa harus saya ingatkan bahwa kita harus berharap ada warisan kita di sorga. Saya nggak tahu cara kerjanya Tuhan. Tapi saya yakin kalau Tuhan memerintahkan begitu, Tuhan pasti akan mengerjakan kekuatan bagi kita. Sama ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta. Loh, mana bisa orang buta terus Yesus meludah di tanah. Ya aduk-aduk. Narasana. Iya kan? Saya yakin orang-orang di sekitarnya, para murid akan berkata, wih, habis ini. Lukas sebagai tabib akan berkata, mati, hancurin. Iya kan? Orang buta konggoso dengan tanah itu. Iya kan? Yesus ambil tanah, ludah lagi. Untung gak ada corona waktu itu. Iya kan? Yesus ambil tanah yang sudah diludahi, kemudian dioles di mata orang buta. Sembuh tidak? Sembuh. Benar, Anda yakin sembuh? Sembuh tidak? Sembuh. Masuk logika tidak? Gak masuk. Tapi terjadi. Itu namanya hidup dalam penuh pengharapan. Secara logika gak mungkin lah orang buta. Orang buta so buta baru kasih tanah lagi. PC. Ya. Saudara dan saya ini satu pasir saja mau masuk, satu debu mau masuk. Aduh, awis, hati-hati, nanti bisa buta. Iya kan? Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita harus hidup penuh pengharapan. Orang percaya harus hidup penuh pengharapan. Anda tidak tahu di tangan Anda ada virus atau tidak. Tapi jangan berpikir bahwa nanti kalau tangan saya ini saya gosok-gosok mata saya, akan virus itu masuk dan menyakitkan saya. Gak usah mengimani yang itu. Katakan amin. Sehingga nanti mata kamu gatal, mata kita gatal, terus mau garuk di mana? Mau suruh orang lain garuk, dia bilang, karena tangan juga kotor kan? Gak usah terlalu mengkhawatirkan hal itu. Sebab kita ini harus hidup penuh pengharapan. Yang kita harapkan ketika mata kita gatal, kita gosok dengan tangan kita. Yang kita harapkan bukan sakitnya, yang kita harapkan mata kita jadi baik. Bayangkan orang buta, Yesus oles dengan tanah yang sudah ada ludahnya. Tapi terjadi kesembuhan. Ada yang buta di sini? Sebentar tunggu saya ludah di tanah. Saudara kasih lagi. Karena itu jangan takut diludahi orang. Sebab mungkin ketika Anda kena ludahnya, mujizat terjadi. Ya Pak Gem, kalau nggak ada virus corona, saya diludahi nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang kena ludah, fulungku bajalang. Kembali lagi. Cara kerja Tuhan itu sesuatu yang bagi kita nggak mungkin, tapi itu terjadi. Loh, masa kita ingin diberikan kekuatan tapi disuruh mengharapkan surga? Saya nggak tahu caranya bagaimana Tuhan menguatkan kita, tapi saya mau berkata, Tuhan pasti menguatkan kita. Karena itu saya berharap semua kita pagi hari ini katakan, saya berharap memiliki warisan di surga. Sekali lagi 2, 3. Saya berharap memiliki warisan di sorga. Sekali lagi 2, 3. Saya berharap memiliki warisan di sorga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang di rumah pun harus ikut mengatakannya, ya. Yang di rumah, yang di sini sudah mengatakan, yang di rumah harus, walaupun menurut Anda nggak masuk logika, nggak mungkin, lakukan saja. Sebab ketika Anda melakukannya, pasti iman Anda akan dikuatkan, ya. Dan ketika orang-orang yang ada di perantauan ini melakukan hal ini, iman mereka dikuatkan. Walaupun ada penganiayaan yang begitu berat. Kenapa? Karena disuruh hidup dalam penuh pengharapan. Bukan pengharapan yang ada di dunia, tapi pengharapan ada warisan di surga. Nah, ketika kita berbicara pengharapan, next ada sebuah kisah. Semua kita sudah tahu.
Oh, Palisar kita pi anjing itu. Hachiko. Ya kan? Anjing ini dia menunggu tuannya bertahun-tahun. Dia berharap tuannya kembali. Tuannya ada di sini, segera pulang. Karena haji. Kalau di sini segera pulang ya. Nah, Hachiko ini dipelihara oleh seorang profesor yang bernama Hide Saburo Ueno. Ya, seorang profesor yang memelihara dia di Jepang. Kemudian Hachiko ini, wah, bayangkan lahirnya pun tahu ya. Hachiko, nama sebenarnya adalah Hachi. Bukan karena dia laki-laki lalu ditambah ko. Kohachi, Hachiko, ya kan? Lahir di kota Odate, Prefektur Akita pada tanggal 10 November 1928. Lalu dibawa ke Tokyo oleh pemiliknya dan dia meninggal di Shibuya, Tokyo 8 Maret 1935. Ketika Profesor Ueno ini memelihara anjing ini, setiap kali dia mau pergi berangkat kerja, anjing ini tidak sendiri, dia ada dengan dua temannya. Dua temannya, yang satu berinisial S, yang satu berinisial J. Karena kalau saya sebut namanya, ada jemaat sini yang nama itu. Jadi daripada saya sebut dan mereka tersinggung, yang di rumah juga tersinggung, saya gak usah sebut. Yang penting nanti Anda baca sendiri di media, ya, di internet. Hachiko itu tidak sini, dia punya dua teman. Ya, yang pasti namanya bukan Henrik karena depannya S. Jadi Henrik jangan tersinggung. Juga J itu bukan John Lee, jadi John Lee juga jangan tersinggung. Nanti baca sendiri ya. Supaya jangan John Lee bilang, J ini kita pasti ini John Lee. Bukan John Lee ya. Nah kemudian mereka bertiga, tiga anjing ini. Tapi yang namanya Hachiko ini, setiap kali profesor ini pergi mau mengajar, maka dia yang selalu mengantar keluar rumah sampai ke stasiun kereta. Dia melakukan itu. Kemudian pada petang hari, dia itu akan kembali ke tempat itu, ke stasiun kereta itu menjemput sang profesor. Dia berharap profesornya pulang. Satu ketika pada tanggal 21 Mei 1925, maka profesor ini pergi mengajar. Profesor Ueno ini mendadak meninggal dunia karena serangan jantung. Namun yang namanya Hachiko ini pergi ke stasiun itu, dia berharap tuannya kembali. Selama 3 hari dia tidak mau makan. Selama 3 hari dia ada di sana. Dia berharap menunggu sampai tuannya ini pulang. Majikannya ini datang, profesornya datang. Ternyata profesornya sudah meninggal. Tapi dia berharap, dia tunggu di sana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu kemudian ketahuan profesor ini sudah meninggal. Hachiko ini kemudian dititip ke orang-orang, dititip di satu tempat. Orang itu nggak kuat, serahkan lagi ke orang lain. Di satu tempat orang itu nggak kuat pelihara Hachiko ini. Dititip dan akhirnya satu saat dia dititip di sebuah keluarga yang tempatnya tinggal dekat dengan yang namanya stasiun kereta tersebut, rumah keluarga Kobayashi Tomigaya, di kawasan Tomigaya yang berkaitan dengan stasiun Shibuya. Ya, nah dia tinggal di sana. Hachiko ini kemudian pergi terus ke stasiun tersebut dan menunggu. Dia berharap kapan tuannya kembali. Ya karena kedua temannya gak beritahu sama dia, gak SMS atau WA. Prof somati. Mungkinkah Hachiko kehabisan pulsa, kuota, karena dia tidak bisa online. Nah tapi dia berharap profesor ini kembali. Enggak, profesor enggak kembali. Di stasiun itu dia diperlakukan dengan sangat kasar. Lalu kemudian ada seorang yang melihat kejadian tersebut, maka dia merasa kasihan. Dia memperhatikan kenapa anjing ini terus ada di sini.
Dia perhatikan. Lalu orang itu yang bernama Saito menulis kisah sedih tentang Hachi ini. Dia cari tahu anjing siapa ini. Lalu dia tulis kisahnya. Lalu kemudian dia kirimkan ke harian Tokyo Asahi Shimbun. Lalu dimuat dengan judul Itoshiya Roken Monogatari. Kisah anjing tua yang tercinta. Nah, akhirnya orang-orang membaca itu. Lalu kemudian mereka menjadi sayang kepada anjing ini, Hachiko. Dia terus menunggu sampai akhirnya dia mati. Ya. Lalu kemudian orang-orang itu mengumpulkan dana membuat patung Hachiko ini. Lalu mereka tempatkan di depan stasiun Shibuya tadi. Pertanyaannya, kenapa anjing ini terus dia tinggal di satu rumah, dia ke stasiun. Dia tinggal di satu rumah, dia terus ke stasiun. Dia tinggal di satu rumah, orang-orang nggak kuat memelihara dia. Tapi dia terus ke stasiun. Kenapa? Karena ternyata setelah dicari tahu, seorang yang bernama Profesor Uono tadi adalah seorang yang pencinta anjing. Ya, pencinta anjing. Jadi anjing ini diperlakukan dengan baik. Sehingga anjing ini terus menanti dan mengharapkan profesor ini pulang. Dia nggak datang, nggak pulang. Anjing ini terus berharap, dia menantikan. Lalu anjing ini menjadi lambang kesetiaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anjing ini terus berharap menanti sampai mati profesor itu kembali. Karena dia tahu profesornya ini adalah pencinta anjing. Makanya dia menanti dan menunggu. Dia tidak cari yang lain, enggak. Dia tahu yang mencintai dia siapa. Nah, ketika kita juga mau belajar pagi hari ini kebenaran-kebenaran untuk selalu hidup dalam pengharapan kepada Kristus, kenapa kita harus selalu penuh pengharapan kepada Kristus? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa kita harus selalu online, living in Elpis, selalu hidup dalam pengharapan kepada Kristus? Kebenaran apa sih? Kenapa kita harus full mengharapkan itu? Kenapa pengharapan kita harus full di dalam Kristus? Kenapa harus full? Yang pertama, kebenaran yang pertama dari 1 Petrus 1 tadi, kebenaran yang pertama adalah, baca sama-sama 2-3, Dia Allah dan Bapa yang anugerahnya sangat besar. Sekali lagi, Dia Allah dan Bapa yang anugerahnya sangat besar. Dia tidak sekedar Allah, tapi dia juga adalah Bapa. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lihat sana ayat 1 sampai ayat ketiga. Baca sama-sama 2-3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 3 di sana berkata, karena rahmatnya yang besar. Rahmatnya menggunakan kata Yunani eleos. Eleos artinya sebuah belas kasihan dan sebuah kebaikan serta kerelaan hati untuk menolong. Di ayat 1 dan ayat 2, kembali ke slide sebelumnya. Di ayat 1 ayat 2 berkata, kepada orang-orang pendatang. Terjemahan sederhana berkata, kepada yang kekasih, yang disayangi, yang dikasihi. Terjemahan kita berkata orang-orang pendatang, tapi sesungguhnya berkata kepada orang-orang yang kekasih. Yang dikasihi oleh siapa? Yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang dipilih elektos, yang dipilih berdasarkan rencana Allah, berdasarkan rencana Bapa, dipilih. Dipilih artinya bahwa mereka ini bukan menurut mau mereka menjadi orang-orang yang percaya Kristus, tapi Kristus yang dalam rencananya memilih mereka. Memilih untuk apa? Untuk supaya mereka mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan,
mendapatkan kebaikan hati dan mereka menjadi orang-orang yang dikasihi sebab Bapa mengasihi mereka. Kata rahmat yang besar ini cuma dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Katakan, Tuhan kita adalah Bapa kita. Iya, dan rahmatnya sangat besar. Kebaikan hatinya sangat besar. Besar di sana artinya berlimpah-limpah, sangat banyak. Kalau kita mengharapkan pertolongan kebaikan hati dari manusia, itu terbatas. 1-2 kali Anda mengharapkan bantuan seseorang, dia bisa menolong. Tapi mungkin ketika lain kali Anda membutuhkan pertolongannya, maka dia nggak bisa menolong. Bahkan cenderung mungkin Anda, saudara dan saya akan diusir, akan dimarahi, akan dibentak. Sebagai anak, kita mengharapkan bantuan orang tua kita. Saya mau berkata, orang tua kita terbatas. Kita mengharapkan orang tua kita menolong kita, terbatas. Tapi saya mau berkata, di dalam Yesus Kristus, ketika kita dilahirkan kembali, di dalam hidup yang penuh pengharapan. Kenapa hidup penuh pengharapan? Sebab kita punya Bapa yang tidak terbatas untuk memberikan kita kasih sayangnya. Kita punya Bapa yang tidak terbatas mau menolong kita. Makanya hiduplah penuh pengharapan. Gak usah berharap kepada manusia. Sebagai suami mungkin kita berharap istri kita, tapi istri kita terbatas. Sebagai istri kita berharap suami kita, tapi suami kita terbatas. Tapi kalau Anda hidup berharap kepada Tuhan, Tuhanmu adalah Bapamu yang tidak pernah terbatas. Karena itu kenapa Tuhan berkata kamu harus selalu punya hidup penuh pengharapan. Karena kita punya Bapa yang luar biasa yang mengasihi kita. Ketika saudara dan saya percaya kepadanya, kita dilahirkan kembali olehnya, sama dengan seorang anak yang dilahirkan. Sementara selesai ibadah, kita akan doa penyerahan anak daripada Kohendra. Ketika seorang anak itu dilahirkan, gak mungkin Bapak itu tidak mengasihinya. Waduh. Ketika anak itu lahir, bapaknya akan berkata, aduh, mirip papa, DP hidung, DP mulu, mata, ranjang sama papa. Iya kan? Bapak itu akan sangat menyayangi anaknya. Sama ketika kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus, maka saudara harus tahu, kita hidup dalam pengharapan. Kenapa? Karena kita masuk dalam sebuah kehidupan yang dikasihi oleh Bapa dan kasihnya tidak terbatas. Bapa di dunia bisa saja mengecewakan kita. Bapa di dunia bisa saja tidak memperhatikan kita. Gak usah marah sama Bapa, gak usah marah sama ayah kita, gak usah marah sebab dia manusia yang terbatas. Gak usah marah sama orang tua kita kalau mereka mungkin kurang mempedulikan hidupmu. Gak usah marah, gak usah kecewa. Pikiran-pikiran itu harus kita atasi. Pikiran-pikiran itu harus kita singkirkan. Dan kita terus berharap, saya punya Bapa. Bapa saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah terbatas mengasihi saya. Ya, itu namanya orang hidup penuh pengharapan. Suamimu mengecewakan engkau, enggak usah terlalu berharap banyak. Iya. Suamimu gak bisa berbuat apa-apa kepadamu. Gak usah terlalu mengharapkan istrimu. Istrimu juga gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita mengharapkan Tuhan, Tuhan kita itu selalu bisa berbuat apa-apa bagi kita. Karena itu katakan samping kiri kanan, harapkan Bapa. Ya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus terus mengharapkan Dia. Sebab Dia Tuhan yang telah memilih orang-orang yang dianggap tidak layak. Ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, bukan karena Tuhan lihat, waduh, si Hendrik ini cakep nih, aku pilih dia. Ya, si John Lee ini gantengnya luar biasa, aku pilih dia. Tapi Allah memilih kita karena kasih-Nya. Karena Dia lihat kita membutuhkan pertolongannya.
Karena itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah memilih orang-orang, next, yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan kasih-Nya. Roma 5 pasal 5, Roma pasal 5 ayatnya yang kelima, 6, 7 sampai ke 9. Roma pasal yang kelima, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7 sampai 9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katakan amin. Rasul Paulus berkata apa? Pengharapan ini tidak mungkin mengecewakan, gak mungkin. Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita waktu kita masih apa? Durhaka. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Dia menebus kita dengan darah-Nya. Nah, sekarang kita sudah percaya sama Dia. Maka Rasul Paulus berkata, lebih-lebih kita sekarang yang sudah dibenarkan, kita pasti akan diselamatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu harus beriman, harus mengharapkan ini, dan ini gak akan mengecewakan. Kalau Tuhan yang pernah menyelamatkan kita waktu kita masih berdosa, yang kita harusnya dimurkai karena durhaka, Dia rela menyelamatkan kita, apalagi sekarang kita sudah percaya sama Dia, maka Dia pasti sanggup menolong kita dari bahaya yang ada. Karena itu jangan hilang pengharapan ini. Kalau sampai hilang, saya mau berkata, itu akan mengecewakan Anda. Tapi orang yang terus berharap, saya yakin Tuhan pasti menyelamatkan saya dari keadaan yang sekarang ini. Dulu saja saya masih rusak, saya nakal, saya berdosa, saya jijik, saya kotor. Tuhan selamatkan saya karena kasih-Nya. Apalagi sekarang saya sudah percaya Tuhan, maka pasti Dia akan selamatkan saya. Nah, ini yang harus kita harapkan. Katakan samping kiri kanan, berharap Tuhan menyelamatkan Anda dari semua kondisi yang ada sekarang. Dan ini tidak akan mengecewakan. Yang penting kita full. Pasti dalam hari-hari ini banyak pikiran, wah, takut ini, wah, khawatir ini, wah, cemas ini. Jangan harapkan yang negatif, harapkan Tuhan. Sebab Dia pasti akan menolong dan menyelamatkan kita. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ini Tuhan senang. Ingin buat Tuhan senang? Amin. Tuhan senang kalau kita selalu berharap akan kasih-Nya. Berharap akan kasih-Nya. Seperti Hachiko tadi, waduh. Dia menunggu sampai yang namanya profesor itu pulang. Dia tidak makan. Setiap hari dia pergi ke sana, dia tunggu, dia berharap profesor kembali. Dia terus berharap sekalipun penuh debu, sekalipun kena hujan, kena panas, dia terus menunggu di sana. Sekalipun tidak diberi makan, sekalipun diperlakukan kasar, dalam situasi itu pun seekor anjing saja bisa menunggu mengharapkan tuannya yang mencintai dia. Apalagi kita sebagai manusia. Orang percaya yang tidak pernah mengharapkan lagi cintanya Tuhan, yang tidak pernah lagi mengharapkan kasihnya Tuhan, saya mau berkata, Hachiko lebih baik dari kita. Karena kalau kita mengabaikan kasih Tuhan dan kita tidak mengharapkannya, yang banyak kita harapkan mujizatnya, yang banyak kita harapkan adalah berkatnya, tapi kasihnya kita
abaikan. Coba suami istri, kalau ada istri setiap hari duduk di ruang tamu menunggu suaminya pulang, terus suaminya pulang, istrinya berkata, "Pak, duit." Satu kali suami kasih, besok pulang kerja istri juga sudah tunggu, woi, dengan baju yang cantik, make up yang luar biasa sampai menor. Ya kan? Tunggu suaminya pulang, suaminya berpikir, aduh dia berdandan cantik, pakai baju yang bagus, ini pasti karena dia rindu saya. Istri panggil, "Pak." "Ya mami." Duit 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sebagai suami, apakah Anda akan kasihan dengan istri begitu? Mulai akan muncul apa? Sakit hati, kecewa. Istri saya kok selalu duit, uang. Tapi kalau pas bapak-bapak pulang, istri walaupun dengan daster yang sobek, "Daddy," waduh, bapaknya masih dalam keadaan kotor, "Daddy, I love you." Wah, dia peluk. "Hey Mimi, papi ini kotor loh." "Gak apa-apa papi, mami sayang sekali." Waduh. Saya yakin bukan cuma yang dipopoji dia kasih, bukan cuma yang disaku yang dia kasih, itu di berangkas ambil semua. Betul bapak-bapak? Pasti kalau kita punya istri yang mengharapkan cinta kita, kita akan kasih yang lebih. Karena itu istri-istri ini rahasianya. Kalau Anda ketemu suami, jangan sedikit uang. Katakan saja sama dia, "Papi, mami sayang papi deh." Sudah, suami sudah mengerti sudah. Ada maksud ini. Iya. Ya kan? Tapi ketika Anda mengharapkan kasihnya, begitu mesra dan bahagianya keluarga kita. Katakan amin. Ya, sama kita dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya mengharapkan berkatnya, mengharapkan mujizat di tengah-tengah situasi ini, mengharapkan kasihnya. Kalau kita dapat kasihnya, kita dapat segala-galanya. Ya. Karena itu jangan terlalu kita ngotot, "Tuhan adakan mujizat. Tuhan bilang, kamu cuma butuh mujizatku ya. Kamu tidak butuh kasihku. Ya. Saya lihat di mana-mana orang mulai berdoa terjadi mujizat. Tapi saya mengajak kita di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di rumah sekalian, berdoa dan minta kasihnya Tuhan. Sebab kalau kita dapat kasihnya, maka kita yang durhaka saja bisa diselamatkan, ditebus oleh darahnya. Apalagi ketika kita sudah menjadi anak-anaknya. Pasti dia akan menyelamatkan kita. Yang penting kita dapatkan kasihnya. Karena itu setiap hari minta kepada Tuhan, "Aku berharap kasih-Mu." Katakan samping kiri kanan, lakukan itu sejak hari ini. Ya, ketika Tuhan memberikan kasihnya, kita dapatkan kasihnya, kita akan dapat segala-galanya. Yang kedua, kenapa kita harus terus penuh pengharapan kepada Tuhan? Yang kedua, baca sama-sama 2, 3. Dia telah menguduskan dan kita menjadi kudus. Perhatikan, ini ada 2 pemahaman di sini. Dia telah menguduskan kita dan kita menjadi kudus. Hal yang pertama kita terima LPS. Kita menerima, tapi kita juga harus mengantisipasi dan melakukannya. Kita sudah dikuduskan dengan darahnya, tapi kita punya tanggung jawab juga untuk menjadi kudus. Ayat yang kedua. Ayat 2 berkata di sana 2, 3, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kata kudus menggunakan kata Yunani hagiasmos. Hagiasmos artinya terpisah dari dunia yang tercemar. Tuhan sudah menguduskan kita, sudah memisahkan kita, membuat terpisah dari dunia yang tercemar.
Tuhan sudah memisahkan kita. Kita sudah terpisah. Makanya dikatakan kepada orang-orang itu, orang-orang pendatang, orang-orang asing, perantau. Kenapa? Karena kita ini sudah dipisahkan. Kita harus berharap ini. Kita harus penuh pengharapan karena kita tahu kita ini sudah dipisahkan. Kita ini berbeda. Ya. Kita ini berbeda. Kenapa? Karena Kristus sudah menguduskan kita. Dan kalau Kristus sudah menguduskan kita, benar-benar kita ini kudus. Kenapa Kristus itu tidak bisa tersentuh dengan sakit? Karena dia kudus. Karena dia kudus, makanya gak ada satu bibit penyakit pun yang bisa menjamahnya. Karena dia kudus. Dia bersih. Iya. Saudara yang kasih dalam tulis Kristus, hari-hari ini kita disuruh jaga kebersihan. Jaga kebersihan dan jaga kebersihan. It's okay. Itu baik, itu luar biasa. Tapi kita harus punya penuh pengharapan. Kalau saya hidup dalam kekudusan, maka kekudusan Allah menjadi bagian saya. Maka segala sesuatu yang tercemar tidak akan menjamah hidup saya. Karena itu hari-hari ini mari kita ngerti dan kita mengharapkan Tuhan, sucikan, kuduskan saya. Ini yang harus kita harapkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Ini yang harus kita hari-hari ini jauhkan. Supaya kita belajar hidup di dalam kekudusan. Belajar hidup dalam kekudusan. Nah, pertanyaannya, Pak Lisar, bagaimana supaya saya bisa menjadi kudus? Dikatakan tadi di sana supaya kita menjadi taat. Ketaatan, dengan ketaatan, dengan ketaatan kepada Yesus Kristus, maka status dikuduskan Allah menjadi pribadi yang kudus seperti Allah. Sekali lagi, ketika kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka status kita, keberadaan kita yang dikuduskan akan menjadi kudus seperti Allah. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 berkata demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 22a. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, kita ini sudah dikuduskan, katakan amin. Tapi untuk menjadi kudus, kita ini harus belajar taat kepada kebenaran. Saya yakin dan percaya kalau hari-hari ini Bapak Ibu mulai belajar untuk hidup kudus, taat kepada firman Tuhan, kita diproses menjadi kudus dan menjadi kudus. Gak usah takut dengan apapun yang akan terjadi. Karena kita akan menjadi seperti Allah. Ketika kita menjadi seperti Allah, Allah itu tidak bisa ditahan oleh kematian. Dia sudah bangkit. Dan dia tidak akan pernah mati lagi. Allah itu kudus. Karena itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis gak bisa menahan dia. Dia akan bangkit. Begitu juga ketika saudara dan saya mulai belajar taat kepada firman Allah. Kita mengalami proses pengudusan. Ketika kita mengalami proses pengudusan, kita akan menjadi seperti Allah. Dan ini yang harus kita harapkan. Kalau kita menjadi seperti Allah, ini luar biasa. Ya, karena itu belajar hari-hari ini menjadi taat. Hari-hari ini orang semua heboh. Taat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah. Sekarang baru orang berbicara taat kepada pemerintah. Tapi sebelum ini banyak orang percaya Tuhan. Traffic light merah pun bablas, langgar. Ya.
Selama ini mana orang percaya Tuhan yang berkata berani taat kepada pemerintah? Banyak juga yang tidak taat. Sekarang orang baru heboh, taat. Taat kepada pemerintah. Banyak orang juga nggak taat zaman dulu, sekarang disuruh harus taat. Tapi saya mau berkata, kita lebih lagi, tidak sekedar taat pada pemerintah, kita harus lebih taat kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Supaya dalam keadaan ini, kita berharap dalam keadaan ini, Tuhan merubah kita yang dikuduskan menjadi kudus seperti Dia. Dan itu yang kita harapkan. Ya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan hanya berharap badai ini berlalu. Tapi mari mengharapkan di dalam hari-hari ini kita mulai belajar taat kepada firman supaya kita menjadi kudus. Ketika badai ini, virus ini berlalu, waduh, benar-benar kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Sebab kita dilahirkan kembali oleh Kristus. Kalau kita dilahirkan kembali oleh Kristus Bapa kita, dan sebagai anak kita harus taat. Katakan samping kiri kanan, kalau kamu anak, kamu pasti taat kepada Bapa. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya apa? Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Hari-hari ini kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, dan kita hidup penuh pengharapan. Nah, kalau kita hidup penuh pengharapan, maka kita pun harus belajar menyucikan diri kita. Berarti orang itu hidup dalam pengharapan. Kita berharap badai ini berlalu, kita berharap virus ini berlalu. Tapi kalau kita nggak belajar taat untuk menyucikan diri kita, sesungguhnya kita tidak hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Orang yang hidupnya berharap kepada Kristus, dia harus menyucikan dirinya. Kalau kita berharap, Kristus tolong kami, bantu kami, maka yang kita lakukan, tugas kita juga sebagai anak, harus taat supaya menyucikan diri kita. Karena itu saya mengajak semua orang percaya Tuhan di mana saja. Kalau kita semua berharap virus ini segera berhenti, segera berlalu. Jangan cuma berharap. Tapi belajar taat kepada kebenaran. Sucikan dirimu dalam kebenaran. Maka itu namanya orang yang hidup dalam pengharapan. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengharapan hari-hari ini, apa pengharapanmu? Rumah tanggamu dipulihkan. Apa pengharapanmu kepada Kristus? Supaya terjadi promosi. Supaya engkau diberkati. Kalau engkau hidup dalam pengharapan, mengharapkan itu, belajar juga menyucikan diri. Katakan samping kiri kanan, hidup dalam pengharapan berarti hidup belajar taat untuk menyucikan diri. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus berharap penuh kepada Kristus? Baca sama-sama 2-3. Kita membutuhkan kekuatan Allah untuk memelihara iman. Kita membutuhkan kekuatan Allah untuk memelihara iman kita. Makanya kita penuh pengharapan kepada Kristus. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 2-3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus mengingatkan kepada orang-orang di perantauan ini sebagai orang-orang percaya Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah.
Dia mau mengingatkan, iman kita ini nggak bisa kita pelihara dengan kekuatan kita. Kita nggak berdaya, kita lemah. Karena itu iman kita harus dipelihara dalam kekuatan Allah. Orang percaya Tuhan, next. Orang percaya Tuhan hanyalah pendatang atau orang asing di bumi ini. Ayat 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita ini hanya pendatang. Kalau bahasa hari-harinya, kita ini hanya orang yang ngekos di bumi ini. Sudah bayar uang kos? Kita ini hanya pendatang, orang asing. Nah, kalau orang asing tinggal di suatu tempat yang bagi dia sebagai pendatang, orang asing, dia enggak kuat di sana. Ya. Pasti orang-orang yang biasanya di tempat dingin, contohnya orang dari Manado yang tinggal di bagian gunung sana, biasa daerah dingin, terus datang ke Ternate sebagai orang asing di sini, pasti nggak kuat. Waduh, cepat ingin pulang. Kenapa? Aduh, di Ternate panas, kotanya kecil, panas lagi, ingin pulang. Nggak kuat di Ternate. Tapi kalau orang yang sudah di Ternate, tetap kuat-kuat saja. Mereka anggap panas ini, masih dingin ini. Panas itu kalau di dalam oven katanya. Ya kan, masih dingin, dia kuat. Tapi kalau pendatang itu rasanya tidak kuat. Nah sama, orang percaya Tuhan ketika tinggal di bumi ini, dia sudah menjadi orang asing. Nah supaya imannya itu menjadi kuat, kita butuh kekuatan Allah. Katakan kekuatan Allah. Supaya iman kita tidak bergantung kepada manusia. Bisa ngerti maksud saya? Supaya iman Bapak Ibu itu tidak tergantung kepada kami sebagai pendeta, sebagai gembala. Kalau iman Anda bergantung kepada gembalamu, lalu tiba-tiba gembalamu nggak ada, bagaimana imanmu? Masih kuatkah? Wah, pendeta saja lari kok. Pendeta saja takut kok. Medit ya. Ya. Pendetanya aja pelit, kikir. Waduh, iman kita nggak akan kuat. Kalau kita menaruh iman kita kepada hamba Tuhan yang besar, kepada hamba Tuhan yang hebat. Saya berkata hamba Tuhan yang hebat itu nggak bisa memelihara iman kita menjadi kuat. Tapi ketika Anda hidup penuh pengharapan kepada Kristus, kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memelihara iman kita. Katakan amin. Kekuatan Allah yang bisa memelihara iman kita. Karena itu sebagai orang percaya Tuhan, jangan berkata bahwa iman saya kuat karena saya jemaat Gereja Bethel Tabernakel. Iman saya bisa kuat karena saya dekat dengan Pak Gembala. Oh, iman saya kuat karena A, B, C, dan D. Saya mau berkata, dalam situasi tekanan penganiayaan yang sangat berat, yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, maka Petrus mengingatkan supaya imanmu tetap kuat, kita butuh iman dipelihara oleh Allah. Harus Allah yang memelihara iman kita. Makanya kita penuh pengharapan Tuhan. Dalam situasi ini yang bisa memelihara iman saya hanya Tuhan. Hanya Tuhan, dan saya berharap penuh kepada Tuhan. Saya berharap penuh kepada Tuhan. Untuk memelihara iman orang-orang yang di dalam perantauan ini, maka di dalam surat Petrus 1 dan surat Petrus 2, di sana diulang-ulang tentang yang namanya memberitakan Injil. Bisa catat ayatnya 1 Petrus 1 ayat 12. Dikatakan sana menyampaikan berita Injil kepada kamu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Tuhan tetap untuk selama-lamanya, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 3 ayat 19, Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-6, bahwa Injil juga telah diberitakan kepada orang-orang mati. 1 Petrus 4 ayat 17, Injil Allah. Jadi diulang-ulang Injil. Kenapa diulang-ulang Injil? Diingatkan Injil. Roma 1 ayat 16.
Karena 23, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kekuatan Allah itu apa? Injil. Injil itu kekuatan Allah yang memelihara iman kita. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, 23, saya percaya sekali akan kabar baik itu karena kabar itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan bangsa lain juga. Sebab dengan kabar baik itu Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah dengan percaya kepada Allah dari mula sampai akhir. Itu sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, orang itu akan hidup. Injil itu berbicara di mana Kristus Yesus sudah mati bangkit bagi kita dan memulihkan hubungan kita. Nah, itu Injil. Saudara dan saya butuh Injil, katakan amin. Ya, kita butuh Injil, kita butuh firman. Hanya firman itu kekuatan Allah untuk memelihara iman kita. Karena itu saya ingin tanya, selama Anda berada di rumah ini, apakah Anda giat baca firman atau tidak? Ya, saya berkata kepada anak saya, Papa berharap dia baca sekarang, perjanjian lama sudah mau selesai. Papa berharap sampai virus ini selesai, kamu sudah menyelesaikan satu kali baca firman Tuhan. Lalu akhirnya saya dengan dia berlomba-lomba. Dia tanya, Papa sudah sampai mana? Dia tanya lagi, Papa sudah sampai mana? Sebab hanya Injil, hanya firman yang bisa menguatkan dan memelihara iman kita. Live streaming tidak bisa membuat iman Anda menjadi kuat. Kekuatan Allah yang bisa menjadikan Anda kuat. Ya, YouTube tidak bisa membuat Anda menjadi kuat. Tapi kekuatan Allah. Karena itu, ketika tidak ada online, jangan kecewa dan putus asa. Ya, tidak bisa ikut ibadah. Ya, tidak bisa nonton hamba Tuhan khotbah. Di rumah ada Alkitab tidak? Kalau tidak ada, minta sama saya. Nanti saya suruh beli di mana. Saya berharap Anda yang di rumah juga, ayo. Sekarang ini orang lebih takut kehilangan. Kehilangan apa? Sekarang ini orang lebih takut kehilangan apa? Jaringan. Pusing kalau nggak ada jaringan. Aduh. Susah. Hidup sama dengan diutang. Karena setiap hari dia online. Dan dia berharap segera harus ada jaringan, harus ada sinyal. Oh, harus ada, kalau nggak ada, aduh rasanya bagaimana? Cobalah Anda mempraktekkan itu, aplikasikan itu untuk Injil, untuk firman. Aduh gelisah ya, kalau hari ini saya belum baca firman. Aduh gelisah ya, kalau hari ini saya belum baca Alkitab. Nah, kalau kita mengaplikasikan itu terhadap firman, firman itu akan memelihara iman kita. Firman itu kekuatan Allah yang akan memelihara iman kita itu melalui firman. Dan firman Injil itu harus kita konsumsi setiap hari. Supaya iman kita ini dipelihara. Kalau satu-satuan izinkan semua hamba Tuhan, tidak ada yang berkhotbah, Anda gak usah takut. Karena kekuatan iman Anda bukan karena hamba Tuhannya, tapi karena Injil Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, karena itu Bapak Ibu yang ibadah di rumah, ya, ayo baca firman Tuhan setiap hari supaya iman kita tetap kuat. 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10, 2-3. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri,
tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Rasul Paulus berkata, kami alami di Asia Kecil penderitaan yang berat. Kami alami penderitaan yang membuat kami putus asa. Penderitaan yang membuat kami seperti orang-orang telah dijatuhi hukuman mati. Tapi dia tahu maksud Allah di sana. Dia berkata supaya hal itu terjadi, supaya apa? Jangan kami menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi menaruh kepada Allah. Inilah maksudnya Tuhan mengizinkan penderitaan seperti ini yang sepertinya seolah-olah kita dijatuhi hukuman mati. Dan orang berkata ini hukuman murka Allah. Sampai tadi malam pun ada yang masih bertanya, Pak Gem, apakah ini hukuman Allah bagi kita? Saya mau berkata, mau hukuman, mau murka Allah, itu bukan urusan kita. Kita harus tahu, kalau Allah mengizinkan kita seperti ini, supaya kepercayaan kita bukan kepada diri kita, bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia, hanya kepada Allah saja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu harus tahu, mau ini hukuman Allah, mau murka Allah, itu bukan urusan kita. Kenapa? Kalau kita tahu ini murka Allah, terus kita bisa berbuat apa? Kalau kita tahu ini hukuman Allah, kita bisa berbuat apa? Tapi seperti Rasul Paulus, kami rasanya sudah putus asa. Seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Gak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia berkata, itu terjadi supaya kami ini jangan menaruh harap pada diri kami. Menaruh percaya pada diri kami. Siapa Rasul Paulus? Wow, hebat, keren. Setiap pelayanan pasti terjadi mujizat. Digigit ular pun tidak mati. Dilempari batu tidak mati. Kemana-mana kuasa Allah dinyatakan. Hebat, sapu tangannya saja. Kalau orang sentuh pasti mengalami kebangkitan. Mujizat yang luar biasa. Tapi dia berkata, di Asia Kecil kami mengalami penderitaan yang sangat berat. Tapi dia nggak berkata, saya ini kemana-mana selalu terjadi mujizat. Pasti mujizat terjadi. Dia berkata, itu terjadi supaya kami ini tidak menaruh kepercayaan kepada diri kami, tapi menaruh kepercayaan hanya kepada Allah yang sudah membangkitkan, yang namanya mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dan Dia akan menyelamatkan kami lagi. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, gak usah tanya kepada siapapun di dunia ini murka atau maksud Allah apa. Maksud Allah cuma ini, supaya kepercayaan kita jangan ditaruh kepada manusia, tapi hanya kepada Allah saja. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu dipelihara dalam kekuatan Allah? Katakan bergembira. Ayat 6 baca sama-sama 2-3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Disuruh apa? Bergembira. Elpis, orang yang penuh pengharapan, tapi kadangkala ada yang namanya kecemasan, kekhawatiran, ketakutan selalu mengganggu dia. Ayat ini berkata, sekalipun ada pencobaan yang membuat kamu berduka cita, tapi kamu harus bergembira. Kenapa bergembira? Karena ada warisan kita di sorga. Kamu harus gembira. Ini rahasianya menghadapi pencobaan, ini rahasianya menghadapi penderitaan. Kamu harus gembira. Gembira karena apa? Ada warisan kita di sorga. Disuruh bergembira, bukan bergembira sorak-sorak, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita. Ya. Bukan begitu, tapi bergembira karena engkau imani, saya punya warisan di sorga. Jadi semua pengharapan kita kembali ke sorga. Ada Tuhan di sorga, ada warisan kita di sorga. Ini akan membuat kita bergembira, dan ini rahasianya kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Roma 15 ayat 13, ayat terakhir 2-3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan
segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang punya pengharapan akan penuh dengan apa? Sukacita. Apa yang Anda harapkan hari ini? Orang yang penuh pengharapan kepada Tuhan, hidup dalam pengharapan akan selalu bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan memenuhi dia dengan sukacita. Saya berkata bukan berarti tidak ada pikiran-pikiran takut, khawatir, cemas dan sebagainya. Ada yang kadang-kala membuat kita merasa sedih. Tapi Tuhan suruh, ayo bersukacita lagi. Ayo bergembira. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ada di rumah, supaya kita kuat, lolos, luput dari semua yang ada ini, hanya bisa karena kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan akan terjadi bagi kita kalau kita bersekutu dengan firman Injil. Yang kedua, bergembira. Mengalah televisi, seberapa mati. Aduh, so lebih banyak. Kalau Pamalawang ini orang-orang Ternate, kenapa Anda harus jengkel? Bisa so ngana berdiri di tengah jalan, wah, jangan keluar rumah. Bisa so kita untuk mengatur hidupnya orang? Enggak mampu kita. Yang kita mampu cuma satu, kita terus bergembira. Ya, lakukan itu. Enggak usah jengkel dengan orang-orang di sekitar kita, enggak usah. Enggak usah jengkel, biar sajalah orang mau keluar jalan kemana. Kita sebagai anak Tuhan enggak usah jengkel. Sebab kalau kita jengkel, kekuatan Allah enggak terjadi bagi kita. Tapi kita harus bergembira, sorak bergembira. Ada sebuah kesaksian seorang ibu yang suaminya kena, tapi dia terluput, diselamatkan. Ibu itu berkata apa? Virus itu mencoba membuat tenggorokannya kering sakit, tapi dia terus bersorak, dia terus bernyanyi. Di dalam kesakitan itu, dalam hatinya, dalam pikirannya, dia terus bernyanyi, bernyanyi. Dan dia berkata, saya sembuh. Oke, lihat itu rahasia Tuhan. Secara logika mustahil. Tapi kalau kita mentaatinya bagaikan orang buta yang ditaruh tanah tadi. Kalau kita bergembira dalam penderitaan ini, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi kita. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yakin dan percaya semua kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena itu bergembira. Katakan sambil kiri kanan, stop bersedih, stop kecewa, stop takut, tapi harus bersukacita. Next, slide terakhir kita baca bersama-sama 2, 3. Ayo tetaplah hidup penuh pengharapan di dalam Kristus. Itu tidak akan mengecewakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.